Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kesempatan kali ini saya akan mencoba untuk membahas garis besar tentang Permenpan RB nomor 8 tahun 2021. Permenpan nomor 8 2021 ini merupakan turunan dari PP 30 tahun 2019 tentang penilaian kinerja PNS. Dan kalau misalkan ditarik ke belakang lagi, tentunya ini berkaitan dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Dalam sistem kinerja PNS, Permenpan Nomor 8 ini menjadi petunjuk pelaksanaan penilaian kinerja dan sekaligus mengajak PNS untuk mengetahui tentang sistem manajemen kinerja individu, ya, sehingga nanti PNS ini tidak asal-asalan lagi dalam menyusun SKP-nya. Dalam Permenpan RB nomor 8 ini ada 4 siklus utama yang harus dipahami bersama, ya, yaitu dimulai dari perencanaan, kemudian pelaksanaan, pemantauan dan pembinaan kinerja, kemudian tindak lanjut dan juga penilaian kinerja PNS. Dalam perencanaan kinerja harus benar-benar diperhatikan karena siklus perencanaan kinerja adalah siklus penentu, ya. Kesalahan dalam siklus perencanaan kinerja ini dapat berakibat pada kesalahan penilaian individu itu sendiri, bahkan nanti sampai saat pemberian reward dan juga punishment-nya, ya. Dalam perencanaan kinerja ini kita diajak untuk memahami bagaimana sih sebetulnya perencanaan kinerja individu tersebut. Apakah perencanaan yang kita buat itu mendukung atau justru malah tidak mendukung terhadap organisasi, ya. Dalam perencanaan kinerja ini kita nanti akan bertemu dengan penyelarasan kinerja. Seorang individu benar-benar harus mengerti seperti apa posisi dia dalam sebuah organisasi. Kejelarasan kinerja ini sering kita dengar dengan istilah cascading kinerja. Kita sebagai PNS seharusnya sudah memahami cascading dengan baik tentunya, ya. Awalnya kita harus memahami apa itu RPJPM atau di bawahnya lagi RPJMN, atau diturunkan lagi ke bawah Renstra di unit paling tinggi atau kementerian, atau bisa diturunkan lagi Renstra organisasi atau di tingkat unit eselon 1-nya. Setelah kita mengerti cascading dari Renstra kita, maka nanti akan lebih mudah untuk memahami PK yang akan menjadi dasar penurunan kinerja dari JPT kepada bawahannya, yaitu kepada pejabat administrator dan juga pejabat fungsional tentunya, ya. Dengan cascading ini tidak ada lagi nanti pertanyaan kenapa kinerja organisasinya rendah tapi nilai kinerja individunya tinggi. Hal-hal seperti itulah yang nantinya akan diperbaiki dalam Permenpan RB nomor 8 tahun 2021 ini. Karena yang seharusnya terjadi adalah kinerja individu pasti mendukung JPT, pasti mendukung PK, pasti mendukung Renstra, dan juga pasti mendukung RPJMN-nya, gitu, ya. Nah, teman-teman semua, dalam penyusunan cascading ini perlu adanya seorang pemimpin, ya. Harus dikawal melalui
yang namanya dialog kinerja. Dalam dialog kinerja ini, peran JPT sangat penting karena seorang JPT nanti tidak hanya memimpin, akan tetapi nanti seorang JPT dapat mengungkapkan ekspektasi kinerja yang ingin dicapainya. Kemudian juga nanti seorang JPT akan mengharapkan ada sebuah laporan perkembangan dari ekspektasi yang diharapkannya. Bisa secara rutin, baik itu bulanan, mingguan, atau bahkan sampai harian gitu ya. Dalam dialog kinerja ini, JPT diharapkan dapat menjelaskan atau menjembatani bahwa kinerja organisasi tersebut memang benar-benar bisa dicapai melalui kinerja individunya. Kemudian JPT ini dapat menerapkan sebuah strategi untuk mencapainya, membagi peran masing-masing, termasuk juga menentukan hasil ataupun output individunya ya. Dalam dialog kinerja ini nantinya memungkinkan JPT mampu menganalisis terhadap respon individu terhadap ekspektasi yang diharapkannya, apakah sudah sesuai atau belum sesuai. Dialog kinerja pada dasarnya menghasilkan sebuah matriks peran hasil ya, di mana matriks peran hasil ini dapat dipetakan dan dapat mendefinisikan peran individu dan juga hasil ataupun outcome yang dihasilkannya. Nah, dalam Permenpan RB nomor 8 ini terdapat dua metode cascading, yaitu cascading direct cascading dan juga non-direct cascading. Nah, untuk penjabarannya nanti akan saya sharing dalam video saya berikutnya. Secara tidak langsung, dengan dialog kinerja ini sebetulnya kita mendefinisikan pra penyusunan SKP, karena kedepannya penyusunan SKP ini akan berisi mengenai rencana kinerja individu dan juga indikator kinerja individunya. Jadi hanya dua aspek itu saja yang nantinya ada dalam SKP. Di sini terdapat transformasi SKP yang semula dalam PP 46 tahun 2011 itu berkaitan dengan sasaran kerja yang berisikan kegiatan, tugas dan atau fungsi. Nah, sekarang SKP akan diganti menjadi sasaran kinerja yang dalam PP 30 tahun 2019 dan turunannya yaitu yang Permenpan RB nomor 8 tahun 2021 ini, SKP akan berisikan dua hal tadi ya. Jadi hanya ada kinerja utama individu dan juga indikator kinerja ya. Jadi ada perubahan dari sasaran kerja menjadi sasaran kinerja, itu perlu digarisbawahi. Kemudian sistem kinerja pegawai ini dapat memberikan dampak kepada aspek yang lain seperti manajemen karir, seperti mutasi, promosi, kemudian pengembangan kompetensi. Jadi
Sistem kinerja ini nantinya akan menjadi data sumber untuk pengembangan karir, pengembangan kompetensi, dan tentunya nanti akan menjadi dasar dalam pemberian tunjangan kinerja. Nah, itulah tadi gambaran-gambaran singkat mengenai Permenpan RB nomor 8 tahun 2021. Jadi, yang diharapkan dari Permenpan RB nomor 8 ini adalah setiap entitas, setiap PNS, khususnya JPT, mampu mengkoordinir sehingga dapat terbentuk keselarasan antara kinerja individu terhadap organisasinya. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas kekurangannya, baik itu dari segi penyajian, perkataan, dan lain sebagainya. Jika ada masukan, silahkan tulis saja di kolom komentar. Dan jangan lupa untuk like, share, dan juga subscribe biar channel kami bisa lebih berkembang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.